Saya Oke, hargai. aku mengalah. Sekarang permasalahannya Bang Cuma, ini Bang adalah Cuma dengar dulu aku mengalah ini. Nggak usah bahas Roma segala macam lah. Nggak usah bahas Yalah, Roma buktinya lah segala macam. memang agamamu dari sana, Bung. Agama Dengar Kristen dulu, dari Bang. Roma, bukan dari Yahudi. Sekarang aku Ya, mengalah. silakan. Kita berdua aja ini yang berpikir, oke? Berpikir logika. Oke? Iya. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Tetaplah kita berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada juru selamat yang lain selain Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video di mana apologet Muslim berkata bahwa kekristenan itu atau agama Kristen itu dimulai dari Roma. Tentu saja ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Kristen itu ada karena Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Kalau Kristus tidak datang ke dalam dunia, tidak ada namanya agama Kristen. Jadi agama Kristen itu tidak dimulai daripada Roma, tapi dimulai dari bangsa Yahudi. Dalam Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi keselamatan itu datang untuk seluruh bangsa, tapi dimulai daripada bangsa Yahudi." Saudara yang terkasih, ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Juru Selamat itu tidak lahir di Roma, ya, tapi Juru Selamat itu lahir di kota Daud. Perhatikan dalam Matius 16, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara yang terkasih, setelah Yesus Kristus lahir ke dalam dunia untuk mengerjakan karya keselamatan, maka Dia berkata kepada murid-muridnya harus menuju ke Yerusalem. Di sana Dia akan mengalami banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan perkataan Yesus itu terbukti apa yang Dia sampaikan, karena memang Dia datang untuk mengerjakan karya keselamatan. Dan itu dimulai daripada bangsa Yahudi. Jadi Kristen itu sudah dimulai dari bangsa Yahudi. Dia memilih 12 muridnya memang orang-orang Yahudi. Tapi Yesus tidak mengajarkan mereka itu hukum Taurat. Yesus tidak mengajarkan mereka pergi memberitakan hukum Taurat kepada bangsa-bangsa. Tapi Dia perintahkan pergi memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Makanya Matius 28, perintah untuk memberitakan Injil setelah
dia bangkit dari kematian, saudara yang kekasih. Ya, setelah dia bangkit dari kematian, dia perintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, Matius 28 ayat 16, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ya, ini perkataan Yesus. Kalau kita lihat dalam Matius 26 ayat 32, akan tetapi sesungguh aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi perkataan Yesus itu semuanya benar. Tidak ada yang salah, karena memang dia adalah penebus manusia, mengerjakan karya keselamatan. Saudaraku yang terkasih, di ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi berapa orang ragu-ragu. Di zaman Yesus ada yang menyembahnya, tapi ada yang ragu. Jadi juga saya tidak heran kalau zaman sekarang banyak orang ragu tentang Yesus. Bahkan ada orang-orang Kristen, bahkan ada pendeta yang mualaf. Saya juga tidak heran, karena memang waktu Yesus ada dalam dunia saja banyak yang ragu. Tapi saudara yang terkasih, dia menguatkan murid-murid. Ya, di ayat 18, Yesus mendekati mereka. Di ayat yang ke-18, perhatikan di situ. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus Kristus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia berkuasa di sorga dan di bumi. Ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perintah inilah yang membuat murid-murid terus bergerak sampai Injil diberitakan sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara yang terkasih, dalam Kisah 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Jadi dimulai dari Yerusalem, ya, dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pemberitaan Injil itu dimulai dari Yerusalem. Ada banyak pengikut-pengikut Kristus yang disebut dengan Kristen, saudara. Jadi Kristen itu dimulai dari Yerusalem, baru di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, termasuk pemberitaan Paulus sampai ke Roma. Dan banyak orang yang mengikut Yesus disebut Kristen. Jadi Kristen itu tidak dimulai dari Roma, tapi dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang terkasih, kalau tidak ada Yesus, tidak ada Kristen. Makanya apapun yang orang lain berkata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, itu adalah penyesat-penyesat di zaman akhir ini. Sebab itu pegang teguh kepada firman. Jangan bimbang, jangan goyah, jangan ragu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, Kristen dimulai dari Yerusalem, karena dari Yerusalem diperintahkan menyampaikan kabar baik, dan banyak orang yang percaya kepada Yesus disebut Kristen, artinya pengikut-pengikut Kristus. Saudara yang terkasih,
Semoga kita semua tetap ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Haleluya, salam kemenangan iman.